Sebelum kita membaca akan kisah ini, karena ini merupakan kisah yang menarik sekali dan saya ingin mengajak kita belajar bagian per bagian secara cukup detail. Saya merasa begini saudara ya, dalam waktu-waktu ini Allah sedang menyiapkan akan tentaranya. Kalau kita mempelajari dalam kitab Daniel pasal 10, tadi pagi saya sampaikan tentang peperangan rohani. Alkitab kita mengajarkan bahwa ketika Daniel minta pengertian dari Allah tentang hal-hal rahasia surgawi, pada saat yang sama ketika Daniel berdoa minta pengertian, detik itu juga sebenarnya Allah mengirimkan akan malaikat Gabriel untuk membuka akan rahasia ilahi itu kepada Daniel. Tapi rupanya Daniel harus menunggu 21 hari lamanya. Dan ternyata setelah lewat hari ke-21, Gabriel datang kepada Daniel dan dia menjelaskan mengapa dia begitu lambat datang kepada Daniel. Dan rupanya dari apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ini ditangkap suatu penjelasan yang menarik sekali, bahwa ada pangeran-pangeran dari kerajaan Persia, penguasa-penguasa kerajaan Persia yang menentang melawan Gabriel. Lalu kemudian di dalam peperangan di udara itu sebetulnya bukan pangeran manusia, tetapi itu merupakan roh-roh jahat di udara. Roh teritorial di atas Persia yang mencoba menghalangi Gabriel supaya apa yang Gabriel sampaikan tidak kena sasaran. Nah, dia menceritakan bahwa Mikael, salah seorang penghulu malaikat Tuhan, kemudian datang menolong. Dan sementara Mikael bertempur melawan para pangeran penghulu udara Persia itu, maka Gabriel bisa keluar dari peperangan dan kemudian menyampaikan kabar itu kepada Daniel. Dan dia berkata, aku akan kembali lagi untuk bertempur lagi. Dan setelah selesai dia berkata, para pemimpin atau pangeran dari penguasa Yunani akan datang. Dan Gabriel menyampaikan satu rahasia yang walaupun diucapkan dalam 1-2 kalimat yang simpel. Dia berkata, Mikael ini yang rupanya mendukung Gabriel sejak awal pemerintahan Darius. Nah, dari kesimpulan yang kita bisa dapat, kita belajar begini. Setiap terjadi perubahan pemerintahan struktur di suatu daerah, maka sebenarnya pertempuran yang terjadi itu bukan pertempuran yang dilakukan oleh manusia dengan manusia saja, tapi itu menyangkut akan pertempuran yang di udara yang manusia kita rupanya tidak bisa melihatnya. Nah, negara kita ini sedang mengalami transisi dari pemerintahan yang lama, pemerintahan yang baru orang masih belum terlalu kuat mengakuinya. Ada upaya kekuatan-kekuatan untuk mencoba menetapkan dirinya sebagai penguasa baru. Nah, inilah saatnya sebenarnya di atas negara kita ini terjadi pertempuran yang sangat mengerikan sekali, yang kelak hasilnya apa? Akan kemudian diekspresikan dengan kenyataan yang dialami di negara ini atau di bumi ini. Jadi kita harus memperhatikan mengapa orang Kristen perlu mendoakan bangsa negaranya. Mengapa anak Tuhan dibawa dalam peperangan rohani? Oleh karena masalah ini merupakan masalah yang sangat menentukan. Apakah yang dari Allah itu bisa sepenuhnya terjadi menguasai suatu daerah atau negara, atau setan diberi kesempatan yang lepas, yang bebas, untuk mengacak-acak negara ini dengan seperti yang dia mau. Nah, oleh karena otoritasnya diberikan kepada kita sebagai gereja, gereja punya kewajiban, gereja punya kepentingan untuk ambil bagian dan mengambil posisi sebagai kelompok yang diberi mandat oleh Allah. Kalau gereja diam, maka akan berakibat kepada negara, kepada masyarakat, dan kepada dunia ini. Diteliti bahwa setiap kali gereja di sebuah negara itu kuat, dan begitu kuat secara rohani, saya tidak bicara secara politik saudara, kuat secara rohani. Artinya, anak-anak Tuhan di dalam negara itu sungguh-sungguh mencari Allah, hidup benar di hadapan Tuhan, dan sungguh-sungguh memperhatikan kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Lalu mereka bertindak tepat seperti yang Tuhan perintahkan, maka negara itu akan mengalami masa kemakmuran yang indah sekali. Dan bukan hanya itu, negara itu akan menjadi kuat oleh karena orang-orang percaya
sangat kuat di negara itu. Tapi sebaliknya, ketika gereja mulai mengalami kemunduran dan kesuaman, dalam waktu sekian tahun kemudian, yang dialami oleh gereja itu terekspresikan pada keadaan negara di mana gereja itu ada. Itulah sebabnya tanggung jawab kita sangat besar sekali, oleh karena Allah memberikan mandatnya bukan kepada institusi atau lembaga yang lain, dia berikan mandatnya kepada gereja. Kalau gereja tidak tanggap dengan apa yang Roh Allah katakan, gereja harus bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi di sekitar kita. Lihat akan peristiwa-peristiwa yang terjadi di waktu-waktu yang lalu. Saya harus berani berkata apa adanya bahwa yang perlu bertobat pertama adalah gereja. Oleh karena itu merupakan bagian daripada tanggung jawab gereja sebenarnya untuk membawa bangsa negara ini di hadapan Allah. Nah, saya melihat bahwa oleh karena saat-saat semacam ini, Roh Allah sedang akan membawa kita sebagai gereja dalam pertempuran yang menentukan sebelum Tuhan datang kali yang kedua. Saya yakin bahwa Allah sedang menyiapkan suatu pasukan yang dia akan pakai untuk mengadakan peperangan yang besar, sehingga jiwa-jiwa akan dibawa datang kepadanya. Amen, saudara. Nah, sebelum kita baca Kejadian pasal 14, mari lihat dulu dalam Markus pasal yang pertama. Saya percaya inilah cara Tuhan yang akan membawa kita masuk dalam peperangan rohani yang sebenarnya. Mari kita lihat dalam hidup Yesus terlebih dahulu. Markus pasal yang pertama. Perhatikan pada ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Dari Injil Markus pasal yang pertama. Alkitab berkata, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Dalam terjemahan yang lain Alkitab berkata roh mendorong dia, menekan dia, mendorong dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Nah, kata wilderness, kata padang gurun ini, dalam bahasa aslinya dari kata eremos. Dan kata ini artinya tempat yang berbahaya dan mematikan dan penuh dengan kuasa-kuasa yang demonik, kuasa-kuasa yang jahat. Alkitab berkata, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Jauh sebelum Tuhan memulai apa yang kita kenal pelayanan selama 3,5 tahun. Hal yang pertama yang Roh Allah kerjakan dalam hidupnya adalah Roh Allah ini membawa dia ke, kalau saya boleh katakan, sarangnya iblis, saudara. Nah, Alkitab berkata Roh Allah yang mendorong dia masuk ke padang gurun. Bukan karena idenya sendiri dan bukan karena dosanya. Ada banyak orang yang berkata begini ketika hidupnya susah. Oh, aku sedang di padang gurun sekarang. Dalam 2 tahun, 3 tahun terakhir ini, aku memang banyak nganggur. Ya inilah padang gurun, persiapan buat aku. Saya beritahu saudara, itu bukan karena ide manusiamu, bukan karena kesalahanmu. Tapi Roh Allah yang bawa engkau masuk ke sana. Nah, ciri padang gurun adalah tempat itu berbahaya, mematikan, dan penuh dengan kuasa gelap. Itu bukan sekali lagi karena kesalahan kita, atau karena akibat dosa kita, tapi oleh karena Roh Allah di dalam kita, mendorong kita masuk ke sana. Di Amplified Bible, Alkitab mengatakan the Holy Spirit from within. Roh Kudus yang dari dalam itu mendorong dia masuk ke padang gurun. Nah, untuk apa? Di sana dia mengalami pencobaan 3 kali dan dia mengalahkan setiap pencobaan yang datang kepadanya dengan penaklukan yang dia buat atas si jahat. Nah, apa yang terjadi? Selama 3,5 tahun dalam ministrinya, dia mengalami kemenangan yang luar biasa dari Allahnya. Lihat berkali-kali waktu ada orang yang kerasukan, mereka baru ketemu dengan Tuhan, roh jahat pada orang sudah teriak-teriak ketakutan, minta ampun dan tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kemenangan itu didapat oleh Yesus oleh karena peperangan di padang gurun telah dia menangkan.
Nah, saya percaya bahwa inilah tipe yang sedang Allah kerjakan pada gerejanya. Ingat, Yesus bagaimanapun juga, dia merupakan pattern, dia merupakan pola buat gerejanya. Yang dikerjakan Tuhan Yesus, itulah yang akan dikerjakan oleh gereja. Kita mengikuti akan pola yang diberikan oleh anak Allah kepada kita. Nah, kalau cara kerja Allah melalui Yesus adalah sebelum dia bergerak lebih jauh menjangkau manusia, dia patahkan dulu kuasa gelap yang di atas mereka. Saya percaya gereja akan dibawa pada pengalaman semacam itu, saudara. Tapi lihat sekali lagi, pengalaman itu membutuhkan penundukan diri kita yang total kepada Allah. Sebab ini sama sekali bukan ide manusia, tapi murni ide Allah sendiri. Nah, Yakobus pasal yang keempat berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sebelum kita bisa melawan iblis, kita harus tunduk kepada Allah. Nah, tunduk kepada Allah ini yang rupanya paling berat dihadapi oleh orang-orang percaya. Kita manusia terbiasa tunduk dengan kemauan kita sendiri. Tapi Alkitab memberikan syarat. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yesus sebelum dia masuk ke padang gurun oleh karena roh Allah. Ketika dia dibaptis, Bapa mengkonfirm perkenan Bapa kepadanya. Ketika Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Perkenan Tuhan itu meneguhkan bahwa pribadi ini tunduk kepada apa yang Bapanya kehendaki. Lalu oleh karena penundukan diri semacam itu, dia diizinkan dibawa roh Allah masuk ke padang gurun untuk meraih kemenangan. Dalam pengalaman pribadi, saya berkali-kali dihadapkan waktu face to face dengan the devil. Dan saya berkata setiap kali saya mengalami pengalaman itu akan disusul dengan suatu breakthrough, terobosan yang luar biasa di dalam pelayanan. Tadi pagi saya ceritakan apa yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Beberapa Anda sudah pernah mendengar, tapi saya mau ulang bagi sebagian saudara yang mungkin belum pernah dengar pengalaman ini. Sejak akhir tahun 70-an, tepatnya tahun 79, 80-an, 90-an awal. Waktu kami masih bentuk persekutuan doa, pelayanan yang kami alami dua hal yang paling berat hambatannya. Yang pertama kemajuan untuk jiwa-jiwa. Yang kedua berkat secara materi, secara keuangan ini beratnya luar biasa. Tidak pernah ada satu kurun waktu dalam ministry pelayanan kami mengalami yang namanya kelimpahan Tuhan. Nah, kami mencoba untuk excuse, membenarkan diri berkata, ya apa harus kita berkelimpahan? Tapi sebenarnya kalau orang mengerti firman Allah, dari dasar hati kita yang paling dalam kita tahu, itu bagian dari apa yang Tuhan janjikan. Kalau pelayanan isinya cuma kurang, saya berani berkata itu tidak sehat, saudara. Ada sesuatu yang keliru dari semuanya ini. Nah, coba kita pakai logika. Kalau Anda punya pembantu rumah tangga, Anda berkata kepada pembantumu, tolong belikan aku gula 1 ons misalnya. Apakah Anda memberikan dia uang atau tidak? Ya pasti diberi uang. Kecuali majikan aneh. Ngutang dulu ya sama kamu katanya. Pembantunya suruh ngutangi majikannya. Nah ini agak aneh. Sedikit mengandung unsur kelainan, saudara. Tapi kalau orang normal, dia akan berikan uang. Dan dia berkata, ini belikan gula. Nah majikan yang memerintahkan pembantunya pergi, dia akan melengkapi pembantu itu sedemikian rupa sehingga dia mampu menjalankan tugasnya. Di dalam pelayanan hal yang sama terjadi. Tuhan yang perintahkan kita memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa datang kepadanya. Dia yang mestinya bertanggung jawab untuk mencukupi semua kebutuhan kita. Memang orientasi tidak boleh ke uang, tapi sebenarnya itu harus otomatis jadi bagian dari kehidupan kita. Nah kami selama bertahun-tahun, 15 tahun mungkin atau 10 tahun lebih, tidak pernah mengalami itu dan hidup dalam keadaan berat, tertekan, dan mengerikan sekali. Saya pernah cerita beberapa waktu yang lalu, Pak Marso ini termasuk orde lama yang reformis, saudara. Kenapa orde lama? Karena ikut sudah bersama-sama sudah lama sekali. Tanya Pak Marso, saya ngomong apa adanya, pernah digaji, berapa ya Pak? 50.000 diangsur 3 kali. Jadi kalau bukan Pak Marso sudah pamitan, langsung buat surat pengunduran diri. Dengan ini kami mengundurkan diri. Digaji 50.000, diangsur 3 kali. Itu dengan rasa tidak bersalah.
Kita saking terbiasanya hidup kurang, saudara. Jadi kalau orang diangsur gajinya 3 kali, kita berkata, mikul salib padang gurun, saudara. Padahal sebetulnya keliru. Nah, pergumulan itu cukup lama, sampai 92 Allah membaharui kita. Roh Allah dicurahkan, kita menikmati hadirat Allah. Kita dibawa Allah bergerak dalam kuasanya sampai hari ini. Dan kemudian beberapa tahun yang lalu, saya masih ingat itu kali terakhir saya ikut KKR dan seminarnya Benny Hinn. Tidak ada yang ikut di Semarang, saya sendirian berangkat dengan beberapa orang dari luar kota. Ibu Indri juga ikut pada waktu itu. Saya pergi ke Charlotte, ke North Carolina. Jauh sekali di Amerika, di tengah-tengah sana, saudara. Dan pada hari yang kedua, Benny Hinn mengajar tentang urapan double porsi, Elia dan Elisa. Itu mungkin kesekian kalinya, keempat atau kelima kalinya, saya mendengar dia khotbah tentang Elia dan Elisa. Di dalam khotbahnya itulah, saya mendengarkan sesuatu yang menarik sekali. Dan dia berkata begini, pada waktu kita sampai di Jericho, dia berkata, kita akan mengalami face to face dengan the devil. Kita akan menghadapi muka dengan si setan. Dan pada waktu engkau bisa menang di Jericho, engkau akan mengalami breakthrough. Dan tiba-tiba Yordan akan di hadapanmu. Dan saya nggak tahu bagaimana perkataan itu begitu kuat masuk di hati saya. Dari Charlotte, setelah semua acara selesai, saya terbang ke Los Angeles. Ada ministry 2 hari di gerejanya Pak Adi. Sebelum Senin saya pulang ke Indonesia. Selesai kebaktian Minggu sore, saya pulang sampai di rumah Pak Adi. Kira-kira jam 9 malam saya pamit mau tidur lebih awal. Saya berkata, Pak, besok saya itu perjalanan panjang sekali balik ke Indonesia, sendirian lagi. Izinkan saya tidur lebih awal supaya tenaga saya fit dan cukup sehat untuk pulang kembali ke Indonesia. Oh, dia bilang, oh ya boleh aja. Saya masuk ke kamar, saya tidur di kamar anaknya yang laki, saudara. Dan kamar itu di depannya, seberangnya, itu ada kamar mandi untuk rumah keluarga itu. Tidur saya enak sekali. Kira-kira jam 1 pagi saya terbangun, kepengen ke kamar mandi, saudara. Jadi lampu di kamar saya gelap, ya, ada lampu tidur kecil sekali di bawah. Kemudian saya turun, saya buka pintunya, tidak saya tutup lagi karena tidak ada nyamuk di sana. Saya masuk ke kamar mandi, antara tidur dan antara bangun karena masih ngantuk. Saya selesaikan urusan saya di kamar mandi, saya keluar, saudara. Waktu saya keluar, saya masih dengar istrinya Pak Adi di ruang sebelah lagi setrika. Dan televisinya masih nyala. Lalu kemudian saya nggak nyapa karena di ruang sebelah saya masuk. Tapi pintu kamar saya terbuka pintunya. Saya ingat saya memang tidak nutup pintu itu. Jadi memang saya tahu ini terbuka. Nah waktu saya masuk ke kamar itu. Tiba-tiba saya di hati saya. Ini ada orang masuk kamar ini. Jadi tiba-tiba saya buka mata saya lebar-lebar, saya melotot, saya lihat, karena itu gelap, saudara. Dan remang-remang cahayanya, saya lihat nggak ada orang. Saya pikir, oh mungkin anaknya Pak Adi ini mau ambil barangnya atau apa, karena saya pakai kamarnya. Tapi saya ingat lagi, ini jam 1 pagi. Waktu saya lihat di kamar itu, tidak ada satu orang pun. Jadi akhirnya saya tidur lagi, saudara. Saya tutup pintunya, saya lompat ke tempat tidur lagi. Nah pada waktu itu antara mimpi dan tidak, saya tahu itu pengalaman di dunia roh. Saya seperti berdiri di ruangan itu, lagi minum. Dan ketika itu ada air di mulut saya, tiba-tiba saya rasa ada orang berdiri di belakang saya. Lalu saya balikkan badan saya, saudara. Dan saya lihat, apa yang saya lihat, saudara? Itu wajahnya orang ya, bentuknya kayak orang, wajahnya laki-laki, tapi kayak kotak robot begitu bentuknya. Dan dingin, beku sekali. Matanya hijau lumut gitu ya. Gak ada putihnya sama sekali, hijau semua, hijaunya hijau gelap gitu. Dan mulutnya itu dingin, gak ada ekspresi sama sekali, beku sekali. Saya belum pernah lihat pemandangan sebeku itu. Bahkan mayat pun kalah bekunya dengan dia, saudara. Lalu tapi anehnya begini, wajahnya laki, beku sekali. Matanya itu tajam nyorotnya, tapi gak ada putihnya sama sekali. Hijau ke arah hitam begitu. Tapi anehnya pakai pakaian Jawa perempuan. Jadi ada sanggulnya gitu ya. Kondinya ada, saudara. Pakai pakaian Jawa dan kebaya. Lucu kan? Modelnya laki. Mukanya dingin. Di Amerika, di Los Angeles, California. Pakai konde, saudara. Dan itu bentuk badannya juga lurus gitu aja. Pakai kebaya.
Saudara bisa bayangkan, kalau orang lagi minum, membalikkan badan, lihat beliau itu berdiri begitu. Saudara. Itu reaksimu apa? Jujur saya bilang, saya kaget sekali. Sampai ini minuman di mulut saya tumpah. Tapi sudah nggak ingat lagi mau ngomong apa. Apa kalau sudah begitu langsung ikut seminar okultisme? Nggak keburu di depanmu, saudara. Mau apa? Apa Anda harus ikut seminar tentang nengking setan? Nggak keburu lagi. Itu di depanmu. Itu begitu jelas sampai sekarang pun. Kalau ketemu lagi saya bilang, kita pernah ketemu di LA ya. Masih ingat saya modelnya, saudara. Sampai sekarang. Karena itu pengalaman rohani. Dan waktu saya kaget begitu. Apa yang saya buat refleks. Saya tunjuk pakai tangan saya begini. Waktu saya tunjuk, dia mundur. Waktu dia mundur saya bilang, menang aku. Ini bukan film kartun. Kalau film kartun ya saudara ya, ketemu, gitu dia lari, kita lari saudara. Itu film kartun. Nah, kita bukan film kartun, kita anak-anak Allah, amen. Jadi jangan punya iman film kartun. Kayak seperti Scooby-Doo begitu. Begitu ketemu, kita lari, dia lari saudara. Jangan punya iman Scooby-Doo, amen saudaraku. Katakan, aku bukan Scooby-Doo. Ngomong dong, aku bukan Scooby-Doo. Ngomong sama sebelahnya, aku bukan Scooby-Doo. Bagus. Kalau Scooby-Doo ketemu setan, setannya lari kaget, dia juga kaget. Lari saudara, itu Scooby-Doo. Jadi kalau ada orang, ya dengerin nih, yang Anda dalam keluarga sama-sama, kalau ada anakmu atau saudaramu atau apa, malam-malam takut ke kamar mandi, anterin dong Scooby-Doo katanya. Amen, saudaraku. Kalau ada orang takut setan, katakan apa? Scooby-Doo. Ingatkan aja bahwa kita bukan Scooby-Doo. Saya kasih istilah baru ini. Roh Scooby-Doo. Jangan takut seperti Scooby-Doo, saudara. Nah, ketika saya tunjuk begini, dia mundur. Ketika dia mundur, saya tahu, aku menang. Ketika dia mundur, saya maju lagi selangkah. Saya tunjuk tangan, saya tetap begini. Nah, kali yang kedua saya mendekat ke dia, dia mundur. Dan mundur itu seperti nerobos tembok. Dan ada jendela, dia cuman dari jendela aja lihatnya. Dan waktu sudah cukup jauh, saya teriak dalam nama Yesus. Belum selesai saya ngomong, dia pergi. Saya bangun, merinding semua, saudaraku. Itu kan pengalaman luar biasa. Tapi nggak kayak Scooby-Doo kan, tidak lari terbirit-birit. Dan saya bilang, dan hadirat atmosfer jahatnya masih kuat sekali. Dan saya bilang, semua keluar dari kamar ini. Aku tidak ada urusan dan aku ingin pergi semua. Dan tiba-tiba semua itu lenyap. Saya bilang, Tuhan, aku mau tidur lagi. Tidur lagi. Dan anehnya itu bisa enak, tanpa takut, tanpa apa, tidur aja biasa. Besok pagi bangun, habis makan pagi, masih ada waktu ngobrol jam 9 kira-kira. Saya kira-kira jam 10 saya harus berangkat dari rumahnya Pak Adi, karena pesawat saya kira-kira jam 2 siang. Jadi saya ngomong dengan Pak Adi begini, dia lagi baca koran, dia bilang, Pak, pernah lihat setan tidak? Dia letakkan korannya, dia lihat ke saya. Dia bilang, kenapa? Enggak, saya hanya tanya aja, pernah lihat setan tidak? Enggak pernah, katanya. Kenapa? Dia mulai curiga. Terus saya cerita pengalaman saya. Reaksi pertamanya bagus, dia berkata begini. Waduh, mungkin anak saya simpan barang-barang tertentu ya. Yang mungkin Tuhan tidak berkenan. Saya bilang, rasanya kok bukan itu. Sebab, kenapa kok bukan itu? Ya karena ini setan pakai konde, pakai kebaya, saya bilang. Kok di Amerika ya mestinya pakai pakaian Indian dan koboi kalau mau begitu ya. Tapi ini enggak, saya bilang. Ini berkaitan dengan urusan pelayanan saya dan hidup saya. Saya bilang saya nggak bisa cerita banyak. Tapi kalau nanti sampai ada akibatnya dari kemenangan tadi malam, nanti Bapak saya beritahu apa itu. Saya pulang sampai Indonesia, sampai Semarang. Pengalaman itu masih membekas sampai sekarang. Satu hal yang saya lihat saudara, itu adalah kehancuran semua kutuk kemiskinan di atas kita. Sejak hari itu, yang namanya berkat Allah sampai hari ini, dicurahkan Tuhan dengan ajaib di tengah-tengah kita. Amen, saudara. Itu yang tidak bisa disangkali. Tiba-tiba semua kebekuan, kedinginan, mati, beku. Seperti wajah setan yang beku. Tiba-tiba hancur sama sekali. Saudara, itu yang mengubah atmosfernya.
mengubah total. Dan perubahan itu dirasakan sampai dengan hari ini. Saya mau beritahu saudara, ada waktunya dan itu segera akan tiba. Gereja akan dibawa Tuhan masuk ke wilderness, ke padang gurun. Di situ tempat yang berbahaya, tempat yang mematikan, dan penuh dengan demonic powers. Tapi Allah akan menyiapkan kita dalam anugerahnya. Amen, saudaraku. Nah, sekarang mari kita belajar dari Abraham. Buka Kejadian pasal yang ke-14. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Diceritakan bagaimana Lot yang diam di Sodom akhirnya ditawan oleh raja-raja musuh. Dan mari kita lihat sekarang pada ayat yang ke-13. Dari Kejadian pasal yang ke-14 ini. Saya bacakan buat saudara. Alkitab berkata begini. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Nah, saya berhenti dulu sampai di sini. Ini dasar yang pertama. Abraham ini orang yang sangat bijaksana oleh karena hikmat Allah. Dia punya banyak anak buah, dia punya banyak pegawai, dia punya banyak budak. Tapi tidak dibiarkannya mereka tumbuh dengan liar. Alkitab menggunakan istilah 318 trained servant. 318 pelayan-pelayan yang terlatih. Nah, inilah yang saya yakini sebagai kekuatan yang luar biasa. Mengapa pada akhir zaman ini Allah memulihkan akan gereja lokal. Oleh karena di setiap gereja lokal inilah akan diadakan pelatihan-pelatihan yang dari Allah sendiri. Nah, bukankah Alkitab berkata, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Yaitu kelompok orang yang dididik secara khusus dengan suatu tujuan tertentu yang jelas yang dari Allahnya. Nah, bagian ini, saudara sekalian, yang seringkali susah dimengerti oleh banyak orang. Saya percaya setiap gereja lokal, seperti yang John Dawson katakan, merupakan suku-suku tertentu yang masing-masing memiliki karakteristik dan tugas yang berbeda-beda dari Allahnya. Tapi semua kita harus mengerti, aku ini bagian dari mana. Di tempat mana kita paling bertumbuh, disitulah kita harus berani menaruhkan akan hidup kita. Nah, tidak ada kelompok yang sempurna seperti Allah karena kita sedang dibawa dalam kesempurnaan. Kalau kita dengan utopia kita mencoba mencari sesuatu yang ideal sempurna seperti Allah, kemanapun kita pergi tidak akan pernah kita bisa mencapainya. Tapi kekurangan dan ketidakpuasan kita, itu yang kemudian dimanfaatkan Allah untuk mendidik akan karakter kita supaya benar di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, Abraham ini ketak kekuatannya adalah dia tidak biarkan para pegawainya hidup sebagaimana yang mereka mau. Dia didik mereka dengan benar. Sehingga Alkitab berkata, lahirlah 318 pelayan-pelayan yang terlatih. Bukan hanya orang biasa, tapi orang yang terlatih. Kalau kita mengerti di mana kita berada, kita memberikan penundukan diri kita dan sedia dilatih. Dalam segala kelemahan, kelebihan, kekurangannya, kita akan dilatih dengan baik oleh Allah kita lewat semua sarana di sekitar kita. Nah, apa bedanya dengan orang yang tidak mau diurus oleh yang lain atau tidak mau dilatih? Kalau kita berkata, aku mau dilatih asal ini harus baik, ini harus baik, ini harus baik, ini harus baik. Saya yakin bukan itu tujuannya.
Seorang tentara ketika dia mendaftarkan diri masuk dalam kesatuan tertentu, tidak akan ditempatkan di hotel bintang 5 dengan semua fasilitasnya. Dia akan tidur di barak dengan segala kekurangannya. Dan dia mesti belajar menempatkan diri di posisi seperti apapun yang kelak akan diperintahkan oleh komandannya. Bentuk latihan inilah yang perlu buat setiap kita. Saudara harus yakin engkau hidup dalam keadaan yang terlatih. Bukan hanya oleh program manusia, tapi Anda harus mengikuti akan program Tuhan dalam hidupmu. Kalau Allah mulai melatih hidup kita, ikuti apa yang Dia sedang aturkan dalam kehidupan kita. Nanti akan membentuk karakter yang terampil dan terlatih. Nah, Alkitab berkata, ketika dia mulai bergerak, Abraham, Alkitab berkata, he divided his forces. Dia membagi akan kekuatannya. Nah, orang-orang yang terlatih inilah merupakan kekuatan yang bisa dibagi, bergerak kemanapun Tuhan mau membawa kita bergerak. Nah, kalau kita bisa mengerti sebagai gereja, saya yakin kita akan tumbuh dengan baik. Saya percaya setiap gereja lokal itu merupakan suku tertentu. Anda boleh berkata bahwa izinkan Pak saya untuk berkunjung ke suku lain karena di sana ada pesta. Itu nggak masalah, saudara. Sebagai gereja semua kita harus sadar semua ini milik Tuhan Yesus. Tidak ada masalah untuk itu. Tapi kalau kita mau tumbuh, kita juga perlu mengerti di mana sebenarnya Allah menempatkan kita. Disitulah kita menyerahkan diri kita untuk dididik dengan baik dan diatur dengan benar. Dan disinilah saya belajar kalau kita bisa mencapai ini, maka kita akan jadi kekuatan yang luar biasa. Saya beri contoh bahwa setiap gereja lokal itu unik sekali. Di Semarang ini besok akan dibuat prayer drive gabungan, saudara. Ada beberapa gereja, 5 gereja akan terlibat. Dan kita masing-masing akan kirim 10 mobil untuk prayer drive di kota Semarang ini. Nah, ternyata waktu para pemimpin gereja ini bertemu, kami saling sharing dengan apa yang dikerjakan. Dan masing-masing berkata kami sudah kerjakan prayer drive memberkati kota Semarang. Ternyata masing-masing kelompok itu punya ciri dan area kerja yang berbeda-beda. Kita hanya mengerjakan poin-poin tertentu. Beberapa titik yang kita tahu harus didoakan kita datangi. Ada gereja yang tidak pernah di kotanya tapi hanya muter di perbatasan. Ada gereja yang masuk keluar kampung. Anda lihat masing-masing diberi direction berbeda oleh Allah. Jadi kita harus mengerti, aku ini di suku mana, disitulah engkau dibentuk, engkau dilatih. Lihat, kita ini tubuh semuanya. Aku ini di bagian apa, disitulah engkau itu ada, menghisapkan diri, lalu kita dilatih dengan benar. Itu akan memberikan pertumbuhan yang sehat di hadapan Tuhan. Saya berani berkata begini, ada orang yang sungkan hatinya. Berkata sebetulnya aku di sini, tapi di sini ada ini. Saya berkata lupakan semua dagingmu, saudara. Itu akan membawa kita kepada ketidakmajuan yang menyakitkan sekali. Orang Kristen harus mengerti dengan pasti di mana Allah memanggil saya, disinilah aku tumbuh dengan semua kelebihan dan kekurangannya, mengizinkan Allah mendidik kita, melatih kita. Lalu akan lahir forces, kekuatan yang luar biasa yang dari Allah. Amen, saudaraku. Ini penting sekali. Dan saya sadar sebagai gereja, hal yang terbaik buat kita adalah melahirkan sendiri akan anak-anak kita. Oleh karena itu, Anda dan saya harus bergerak, terus memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa datang ke Tuhan. Lahir di rumah kita, itulah calon pemimpin yang terdidik dengan baik sekali di hadapan Allah. Itu hal yang pertama yang Anda harus pegang dan pelajari dari Abraham. Yang kedua, teruskan lagi pada pasal 14, ayat 17. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom kepada Abraham,
Berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Menarik sekali, dua raja menjemput akan Abraham, menyambut akan Abraham. Yang seorang adalah Raja Sodom, dijemput dia di lembah raja. Yang kedua, Melkisedek, Raja Salem. Yang seorang dia dapat penghargaan dari manusia, yang seorang dia terima penghargaan dari Allah. Menarik sekali, Abraham tidak urus yang Sodom. Dia datang menghadap kepada Melkisedek, Raja Salem. Itu gambaran dari Yesus sendiri. Dan yang menarik, raja ini memberikan kepada Abraham roti dan anggur. Itu merupakan perjamuan raja, saudara. Dan kemudian raja ini memberikan berkatnya. Diberikannya berkat atas nama Allah yang maha tinggi atau El Elyon. Dan di antara berkatnya, Melkisedek berkata, terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuh-musuhmu kepadamu. Sejak statement itu keluar, sebenarnya raja ini berkata, Abraham, kemenanganmu karena Allah yang maha tinggi. Begitu berkat itu dia terima, apa yang terjadi? Abraham memberikan 1/10 dari semua yang ada padanya. Saya mau beritahu saudara, ini saya mau tegaskan sekali lagi. Dalam urusan memberi, dalam urusan korban. Saya mau beritahu saudara, kenapa orang Kristen mengembalikan perpuluhan? Bagian dari training Allah, ini soal uang. Anda gagal di sini, Anda tidak bisa maju. Bagian dari training Tuhan adalah soal uang. Di mana hartamu, di situ hatimu, ini masalahnya. Mengapa kita memberi perpuluhan? Dengar, bukan karena diharuskan gereja. Bukan karena harus oleh Allah. Sekalipun Tuhan berkata kau tidak memberi, sama dengan kau merampok uangnya Tuhan. Dan Alkitab sebetulnya tidak pernah kompromi soal itu. Dia tegas berkata itu. Nah, dari mana sumbernya perpuluhan? Abraham ini pribadi pertama yang melakukannya kepada Raja Melkisedek, Raja Salem. Mengapa dia berikan perpuluhan? Sebetulnya perpuluhan itu merupakan bukti bahwa kita mengakui semua yang aku dapatkan itu berasal dari dia. Itu saja. Kalau saudara berkata, ini karena kerja kerasku, saya mau beritahu, tidak usah mengembalikan perpuluhan. Ambil untuk dirimu sendiri. Karena Allah tidak berhak sama sekali atas harta yang engkau punya dan penghasilan yang engkau punya. Tapi kalau engkau tahu semua yang aku dapat ini murni karena El Elyon yang memberkati aku, Allah yang maha tinggi yang memberkati aku, dan dia berikan kepadaku hidangan kerajaannya, aku nikmati yang dari dia, semua kemenanganku karena dia. Kalau engkau mengakui itu, saudara, baru Anda kembalikan perpuluhan sebagai penyembahan. Kalau engkau berkata, Pak, ini kerja kerasku, ini hikmatku, bukan Tuhan, tidak ada sangkut paut dengan Tuhan, saya beritahu, jangan beri dan kembalikan perpuluhan. Nikmati semua bagian. Karena itu bukan Allah yang memberkati. Tapi orang Kristen yang mau berkata, semua ini Tuhan. Kalau engkau memberi sebagai bagian dari pengakuanmu sebenarnya, bahwa engkau Tuhan yang membuat semua ini terjadi. Jadi itu bukan aturan sebetulnya. Nah, di dalam perjalanan berikutnya Tuhan ngatur. Itu untuk makan orang Lewi dan dia atur semuanya. Tapi asal muasalnya, cikal bakalnya. Sebetulnya pertanyaannya sederhana. Engkau mengakui tidak? Itu dari Allah. Atau engkau berkata, ya Tuhan ya mungkinlah. Tapi yang jelas karena kerjaku. Kalau itu karena kerjamu, jangan memberi, saudara. Tidak ada gunanya. Dan engkau tahu yang engkau dapatkan bukan dari Allah. Dari kekuatanmu sendiri.
Tapi setiap anak Tuhan, saya mau kembalikan ke originalnya. Setiap anak Tuhan yang tahu engkau terima semua ini karena Tuhan. Engkau berkata, ini enggak ada lain. Tuhan ini. Kembalikan yang jadi bagiannya. Itu bagian dari training yang Allah berikan kepada kita. Lalu orang berkata, Pak, perpuluhannya dari mana? Nawar lagi kan. Bruto atau neto? Neto nenek perlu saudara. Jadi hitung juga. Ongkos menyuci pakaian, ongkos parkir, kurangi semua. Sisa 100 Pak, kasih captun ke Tuhan kalau perlu. Layak dia, layak. Wajar 10 rupiah. Begitu saudara. Saya mau ngomong pada saudara ya. Waktu adat makin tumbuh, caramu appreciate dia, caramu menghargai dia, itu keluar. Saya mau bilang, ada orang-orang penghasilannya ratusan ribu tiap bulan. Beliau ngasih persembahan. Dia cari yang paling kecil, 1.500. Dutel-dutel. Jadi bukanya harus pelan-pelan. Mantap saudaraku. Kalau nggak sobek, masuk. Nggak ada appreciation sama sekali dengan Tuhan. Nggak ada. Saya ini sering nggak sengaja saudara. Jadi jangan curiga kalau Anda duduk di sebelah saya. Saya sering nggak sengaja duduk di antara para pengusaha-pengusaha. Ya, ilmunya saya belajar dari teman saya, tapi ini tidak sengaja duduk di antara pengusaha-pengusaha. Orang-orang pengusaha, saya tahu dia punya duit. Mari kita memberi, saudara. Jadi orang ini sendiri, ayo kita memberi. Berdoa persembahan, terus duduk di sebelah saya. Jadi orang memberi kan ketahuan, kadang-kadang kan nggak sengaja lah saudara yang masa kita mau lihat-lihat. Kalau Yesus itu ngelihat memang ya, duduknya di kotak persembahan, orang memberi dia bilang dia, Nyai Biro toh, Nyai Samini, terus dia kantongi, memberi dari kekurangannya, bagus. Yang orang kaya datang ngasih berapa situ? Masih banyak di kantongnya, kurang bagus. Kalau Yesus begitu, saya belum tega begitu saudara. Tapi ini nggak sengaja, saya nggak sengaja. Duduk, saya keluarkan dompet saya lihat Tuhan, penghargaan kepadamu seberapa sih? Layakkah aku datang 1.000 rupiah? Layak tidak? Buat ukuran yang Tuhan berikan kepada saya. Kalau misalnya ada teman saya ulang tahun hari ini, saya memberi kado 1.000 rupiah kah? Ya enggak Pak, ya carikan ya pantas. Ya pantas itu berapa untuk orang? Tuhan itu dengan orang berapa tingkat lebih rendah atau sebetulnya? Atau berapa tingkat lebih tinggi? Anda bisa ngukur. Tapi itu keluar sebetulnya dari kenyataan hati kita dengan dia kok saudara. Jadi saya memberi. Ini orang yang mari kita memberi. Itu bergulat betul. Dia itu ngitung. Ini yang memberi itu lama. Saya lihat ini orang kok lama sekali. Saya begini kan saudara. Otomatis dia lama sekali. Itu lagi bergumul cari uang kecil rupanya. Nah itu omongan di mimbar tadi. Teriak-teriak memberi. Saya sampai bilang. Meng kayak ngono toh. Appreciation-nya dengan Tuhan enggak ada. Makanya saya bilang, saya berani berkata kok. Itu persembahan dikumpulin, saya bilang dalam hati. Nggak akan banyak lah. Dari orang yang begini soalnya. Jadi ngomong, kita memberi saudara. Tapi sebetulnya bukan keluar dari hatinya. Kenapa kita perlu mengembalikan perpuluhan, memberikan korban kepada Tuhan? Oleh karena apa yang kita yakini. Bahwa semua yang kita terima, itu murni dari Dia. Bukan karena kita saudara. Waktu Raja Salem berkata, terpujilah Allah El Elyon yang membuat engkau mengalahkan semua musuhmu. Dia berikan 1/10 dari semuanya. Keluar dari hatinya. Nah ada orang begini, ya Pak, gaji saya katakanlah 800.000 atau 500.000 ya. Ya untuk makan dari 800 untuk makan itu 500. 300 itu untuk bensin 100 Pak. Ini kan BBM naik. Subsidi dicabut karena agreement dengan IMF. Kan Tuhan tahu toh soal IMF ini. Tuhan ngerti saudaraku. Kan Yesus kan Tuhan kenal. Belum tentu saudara, tapi ngerti IMF. Tinggal 200. Nah 200 ini Pak. Ini ya kebutuhan anak sekolah sudah tinggi. 150. Nah 50 rupiah ini nanti untuk jajan segala macam dan sebagainya. Itu ya masih sisa 5.000 kira-kira.
Dari 5.000 ini sebetulnya ya kadang-kadang cukup, kadang-kadang pas. Wes bablas semua. Katakanlah Pak cukup, jadi saya ngambil dari 5.000 Pak, terus saya ngasih 500. Kan Tuhan sudah kaya, untuk apa diberi banyak-banyak? Bener saudara. Jadi itu modelnya tuh kayak begitu banyak saudara. Saya kalau ngomong begini saya ngomong apa adanya. Saya ini pemberi saudara. Mobil yang pernah jual saya berikan ke Tuhan semua. Ada yang pernah jual mobil sih. Saya ngomong apa adanya. Saya jalani dan tidak pernah mengecewakan. Sukacita kok saudara. Benar. Tapi itu yang terjadi. Itu hanya appreciation kita ke dia. Apa kita bisa appreciate dia, menghargai dia sebagai Allah yang maha tinggi atau tidak? Dari cara memberi, ketahuan sekali. Oke? Mujizat ember hijau tidak akan terjadi kalau Anda tidak hidup seperti janda Sarfat. Saya ngomong, tidak akan terjadi kalau Anda tidak hidup seperti janda Sarfat. Tepung segenggam, minyak sedikit. Dia bilang, ini aku makan sama anakku terus siap-siap mati. Elisa berkata, buatkan dulu buat aku roti tunggal. Elia minta bergedel dulu. Buatkan bergedel buat aku. Sudah hampir tinggal telan sekali mati. Dia beri. Itu mujizat. Tidak akan terjadi. Sekalipun Anda belinya lewat gereja, saya berkata, tidak akan terjadi. Jadi mari meluruskan motivasi. Saya jamin Allah itu tidak pernah lupa. Kalau Anda mau coba, gini saya coba. Bahwa Allah itu tepat waktu, tidak pernah lupa. Ini kalau Anda coba 100% berhasil, saudara. Begini caranya. Nanti malam kalau mau tidur, ngomong begini, Tuhan, bangunkan aku besok jam 4 pagi. Minta malaikat bangunkan jam 4 pagi. Bukan mau nonton sepak bola, karena sudah selesai, saudaraku. Tapi ngomong, Tuhan, aku pengen sembahyang besok pagi. Bangunkan jam 4 pagi. Nanti kan bangun, saudara. Berapa ratus orang di sini ngomongnya morning call semua dengan Tuhan. Tidak pernah meleset satupun. Bukan komputerais, saudara. Lebih canggih dari komputer. Coba ini malam, ya. Jam 4 pagi, wakermu matikan semua. Ngomongin, Tuhan, aku ingin sembahyang. Tolong bangunkan aku jam 4 pagi. Nanti kan kurang sedikit sudah bangun. Kayak ada orang bangunin, saudara. Siapa yang pernah mengalami begitu? Coba angkat tangan begini. Tuh. Masih orang percaya di Tuhan, saudara. Lalu gugah turun kok dia diladeni kok, saudara. Apalagi yang lain. Bangunin jam 4 kan diladeni. Kalau Tuhan bangunkan jam 9. Ora usah Tuhan, saudara. Kerucuk banyu selesai. Ya. Coba bangunkan tidur aja loh. Morning call aja diurus sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan hebat. Morning call aja. Dia punya servisnya itu morning call, saudara. Bagian dari servisnya morning call. Kalau nonton bola menurut saya bablas lah, saudara. Tapi kalau Anda mau berdoa itu morning call-nya jalan itu. Nah, urusan begitu dia peduli. Apalagi janjinya. Janjinya ini luar biasa. Jadi gak usah khawatir. Jangan curiga dengan Tuhanmu. Jangan punya motif-motif begitulah. Percuma Anda bisnis, Anda hitung-hitungan dengan Tuhan, terus begitu gak ada gunanya. Amen, saudara. Abraham itu memberi karena dia ngerti Allah El Elyon yang memberkati aku. Sehingga dia berikan kepada Tuhan. Bentuk itu originalnya perpuluhan. Jadi simple, anak tanya, Pak saya mau memberi perpuluhan ya kamu hidup karena Tuhan bukan? Ya karena Tuhan kembalikan dong. Tapi saya kurang, saya begini. Ya rundingan sendiri lah. Dan seperti itu makin Anda berbelit-belit. Seperti tim Indonesia dengan IMF, saudaraku. Itu dananya makin susah ngucurnya. Dibagi-bagi terus. Dan itu yang harus diperhatikan anak Tuhan. Hati kita harus benar. Nah yang menarik adalah begini, saudara. Saya bacakan lagi ayat 20 ya.
Berkatalah Raja Sodom kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, siapa? Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Lihat, kenapa dia sumpahnya demi Allah yang Maha Tinggi? Sebab pada kalimat sebelumnya, berkat yang diucapkan Melkisedek, dikatakan, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi. Dan dia berkata, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi. Jadi sebetulnya, Abraham hanya bisa mengeluarkan sesuatu yang dia terima dulu dari Allah. Saya ulang lagi. Waktu dia ketemu dengan Melkisedek, berkat yang diucapkan raja ini adalah, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. El Elyon itu di atasnya. Lalu kemudian ketika dia harus bersumpah, yang keluar dari perkataannya, demi Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Kita tidak pernah bisa mengeluarkan sesuatu yang tidak pernah kita terima terlebih dahulu dari Allah, saudara. Pengalaman berkat Tuhan dalam kehidupan kita membuat kita bisa keluar menyatakan berkat Allah kepada yang lain. Kalau engkau tidak pernah mengalami pengalaman hidup dengan Allah, waktu kau berbicara tentang Tuhan, yang keluar adalah teori. Kosong. Tapi kalau engkau mengalami Tuhan dalam hidupmu, yang keluar adalah pengalamanmu dengan Dia. Begitu limpah dalam kekayaan pengalaman dengan Dia. Dia terima berkat dari Allah yang Maha Tinggi, El Elyon, pencipta langit dan bumi. Waktu dia sumpah, yang keluar adalah demi Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan Tuhan menawarkan kepada kita pengalaman demi pengalaman bersama dengan Dia. Amen, saudara. Yohanes berkata dengan tegas dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, engkau akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Nah, menarik sekali kata mengenal dari kata asli yang artinya mengenal melalui pengalaman. Jadi ini bukan hanya teori, tapi ini pengenalan yang didapat oleh karena pengalaman dengan Dia. Nah, kalau kita bisa menikmati pengalaman dengan Dia itu, maka itu akan membuat hidup kita dimerdekakan. Karena Alkitab berkata, you shall know the truth and the truth shall make you free. Engkau akan mengenal kebenaran, dan kebenaran yang engkau kenal lewat pengalaman itu akan memerdekakan engkau. Itu merupakan bagian daripada janji Allah kepada kita. Nah, saudara sekalian, kita sebetulnya diajar bukan hanya mengerti dengan otak kita akan Tuhan kita, tapi yang luar biasa adalah bahwa Tuhan mau membawa kita berkembang dan mengalami Dia dan menikmati Dia dan hidup dalam pengalaman dengan Tuhan sendiri. Dan ini sesuatu yang saya mau beritahu saudara, itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Allah bukan hanya mau dikenal lewat intelek kita, tapi Allah mau kita mengenal Dia lewat pengalaman bergerak bersama dengan Dia. Di dalam ketaatan bersama dengan Dia itulah, maka segala sesuatu yang kita alami akan membuat kita terus maju bergerak di dalam Dia. Yesus berkata kepada murid-muridnya, coba buka dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 31. Alkitab berkata begini. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam terjemahan yang lain, Alkitab berkata, He told them, Dia berkata kepada mereka, I have food to eat you know nothing about. Aku punya makanan yang engkau sama sekali tidak mengertinya. Dan ternyata apa makanan itu? Dia berkata begini, Jesus said, the food that keeps me going is, makanan yang membuat aku terus bisa bergerak adalah that I do the will
of the one who sent me. Yaitu aku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan Dia berkata kepada murid-muridnya, ini makanan that you know nothing about. Yang engkau sama sekali tidak mengertinya. Nah, ini berbahaya sekali, saudara. Mari belajar hidup di dalam pengalaman dengan Dia. Dan dalam ketaatan dengan Dia. Lalu engkau bisa menyampaikan berdasarkan pengalaman rohmu dengan Dia. Kekristenan kita akan totally different. Sungguh-sungguh berbeda. Bagian yang terakhir, buka lagi dalam Kejadian pasal yang ke-14 tadi. Apa akibatnya waktu Abraham melakukan semuanya itu? Pada pasal yang ke-15. Kita lihat pada ayat yang pertama saja. Dan kita akan selesai dengan ini. Kejadian 15 ayat yang pertama. Alkitab berkata. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram. Akulah perisaimu. Dan dia berkata apa? Kita baca sama-sama 2, 3. Upahmu akan sangat besar. Dari apa yang dia kerjakan ini? Tuhan berkata jangan takut. Upahmu akan sangat besar. Kalau motivasi hati kita benar, cara penyembahan kita benar, kita berani berkata tidak, dan lakukan semua dengan hati yang murni di depan Tuhan. Dia berkata, upahmu akan sangat besar. Saya hanya mau ingatkan satu hal, ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya tahu ini krisis moneter. Tapi jangan halalkan semua cara untuk mendapatkan uang. Jangan. Kalau engkau tahu itu uang dari sumber yang tidak benar. Engkau tahu itu uang bukan hakmu sebenarnya. Engkau tahu itu uang seharusnya tidak engkau ambil. Jangan ambil. Itu menutup berkat Tuhan dalam hidupmu. Ada teman bersaksi, orang Jakarta. Saya dengarkan kesaksian itu karena disaksikan di MK, salah satu MK kita. Lalu sampai kepada saya. Ketika peristiwa kerusuhan di Jakarta yang lalu. Ada seorang sopir yang antar majikannya orang luar negeri ke airport. Sampai di airport, si majikan ini, orang asing, memberi dia uang $1.000. Ada orang, keturunan suku Tionghoa, yang lari, dia mau jual mobilnya. Itu mobil apa itu? Bagus. Panther atau Kijang? Hah? Panther 96. Harga berapa Panther 96 ya? 40-an mungkin sekarang ya. 40 juta lebih mungkin. Itu bilang, Pak tolong dibeli Pak. Saya punya $1.000. Sudah gak apa-apa. Ambil aja. Jadi dia dapat mobil. Seharga 40 juta. 45 juta mungkin. Dari cuma $1.000. 15 juta. Saya mau tanya, itu berkat atau bukan? Saudara? Ada yang bilang, berkat Pak. Saya tidak ngerampok kok. Itu transaksi kok. Tapi apa betul hati kita bisa berkata itu berkat? Saya ditanya, nah kalau Bapak sikapmu akan seperti apa? Saya berkata, itu kan nolong Pak. Dia mau kabur. Kan $1.000 kan nolong. Ya betul. Sisi itunya betul. Tapi hati serakah akan membenarkan itu. Hati benar, engkau berkata, tidak sepantasnya aku begitu. Jalannya banyak. Anda bisa mungkin berkata, baik ini minta alamat Bapak, ini alamat saya di sini. Janjiannya, kita ambil waktu 3-4 bulan. 3-4 bulan, Bapak balik, mau ambil lagi, ambil lagi. 3-4 bulan, Bapak tidak ambil, ya baik ini hak saya. Itu lebih baik saudara. Sebelum kita berkata, ya ini milik saya. Karena ketamaan. Orang lain susah. Dirugikan 30 juta. Kita berkata, Tuhan memberkati. Masa kan Tuhan memberkati lewat menyengsarakan orang lain seperti itu. Saya tahu nih, Krismon. Ada orang berkata, jangan Krismon. Krismen aja. Kristus menang saudara. Tapi saya mau beritahu, saya tahu ini sulit. Jangan ambil apa yang haram. Jangan gunakan semua cara untuk dapat uang. Ada hal yang kau berkata ini bukan milikku. Kembalikan saudara.
ada cara-cara yang tidak benar, singkirkan. Itu akan menghilangkan kesempatan kau nikmati mujizat Allah di masa-masa mendatang. Uang-uang modal begitu jangan pernah dimasukkan dalam perbendaharaan kita. Itu akan menyudutkan roh kita habis-habisan dan membuat kita tidak akan pernah tumbuh di hadapan Dia. Amen, saudaraku. Saya berdoa, jadi anak-anak Tuhan yang trust, percaya ke Dia, jangan curiga dengan Dia. Lakukan bagianmu dengan hati benar. Saya kenal seorang pengusaha dan utangnya cukup banyak. Bunga sekarang berapa? 60% di bank. Tinggi sekali, saudara. Teman-teman berkata, jangan dibayar Pak, jangan dibayar. Dia hanya pegang satu ayat. Orang fasik meminjam dan tidak membayar. Dia bayar, saudara. Saya berkata, hatimu sudah betul. Berkat Tuhan akan dialirkan. Amen. Kalau hati tidak betul, wah semua nggak bayar. Sekarang semua kacau. Tanah kosong, modelnya beli rafia, gua bersih. Jangan ikut-ikutan ngukur tanahnya orang pakai rafia, saudara. Nggak ada gunanya. Yang kayak begitu tidak boleh masuk dalam perbendaharaan kita. Itu Scooby-Doo semua yang begitu, saudara. Amen. Jangan ambil yang begitu. Kita anak Tuhan, kita bukan anaknya Scooby-Doo. Kita anak raja di atas segala raja, bukan anak Scooby-Doo. Amen. Mari berdiri sama-sama.